Bapak, Ibu, teman-teman muda, para pendengar RI dan Sobat BMV Katedral Bogor yang terkasih dalam Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah di tahun 2023 ini. Pada malam hari ini, kami dari Paroki BMV Katedral Bogor mewakili seksi pengembangan sosial ekonomi, seksi kitab suci, seksi katekese, seksi liturgi, ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman muda sekalian untuk mendalami iman sesuai dengan tema Aksi Puasa Pembangunan atau yang kita kenal dengan APP tahun 2023 ini dari Kuskupan Bogor, yaitu Liturgi Ekaristis, menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Di minggu lalu, kita sudah mengikuti pertemuan APP yang pertama dengan topik Liturgi Ekaristis, Puncak Perayaan Ekaristi. Nah, dalam pertemuan malam hari ini, yang merupakan pertemuan kedua pendalaman iman aksi puasa pembangunan, kita akan membahas topik persekutuan ekaristis memberi dasar persekutuan gereja. Baik, sebelum kita memulai, pada malam hari ini, saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kak Yuliana dan Kak Erlin. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Halo Kak Novi, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman muda, kabar baik selalu ya. Halo, selamat malam Kak Novi, Kak Yuyana, Bapak Ibu pendengar setia RRI dan teman muda dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Oke, puji Tuhan, berarti kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, tadi di atas sudah disebutkan topik dari pertemuan kedua ini. Kak Yuyana, boleh dong share apa sih sebetulnya tujuan dari topik kita pada malam hari ini? Oke Kak Novi, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai buku pendalaman iman APP tahun 2023 Keuskupan Bogor, tujuan topik pertemuan kedua ini adalah umat memahami persekutuan ekaristis merupakan dasar persekutuan gereja sebagai persekutuan keselamatan. Demikian Kak Novi. Oke, thank you Kak Yuyana. Tapi saya mungkin teman-teman pendengar juga kurang paham nih, atau Bapak Ibu juga ya sekalian. Apa sih maksudnya persekutuan ekaristi yang dikehendaki Allah untuk kita hidupi sebagai gereja? Kak Erli, ngerti nggak nih? Kira-kira bisa bantu jelasin nggak? Baik Kak Novi, saya akan coba jawab, semoga dapat membantu ya. Tadi Oke. pertanyaannya, persekutuan ekaristi seperti apa yang dikehendaki Allah untuk kita hidupi sebagai gereja? Begini, saya mengambil contoh dari kisah kehidupan umat di wilayah Santo Kristoporus di Paroki Santo Paulus Depok. Umat di wilayah ini ada dua poin yang ingin saya sampaikan mengenai kekhasan kehidupan menggereja di sana. Bahwa satu, kehidupan warga wilayah di sana ini tergolong sangat akur dan rukun. Di dalam komunitas, aktivitas doa di sana pun cukup teratur. Teratur yang bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan kegiatan doa bersama secara rutin setiap bulan, secara bergiliran dari rumah ke rumah. Nah, kekasan kehidupan mereka inilah yang mencerminkan sebuah kelompok persekutuan. Begitu, Kanovi, Kayuyan, Bapak, Ibu, dan teman muda. Wow, benar-benar khas ya kehidupan dari umat wilayah Santo Kristoforus ini. Eh, tapi kenapa umat wilayah Santo Kristoforus ini dikatakan sebagai sebuah kelompok persekutuan? Mungkin Kak Yuyana nih yang bisa bantu menjelaskannya. Ya, baik Kak Novi, saya bantu menjelaskannya ya. Umat wilayah Santo Kristoporus dikatakan sebagai sebuah kelompok persekutuan karena wilayah Santo Kristoporus ternyata sudah 3 kali mengadakan kegiatan gotong royong, membangun atau memperbaiki rumah 3 keluarga di wilayah ini. Hal ini mencerminkan bahwa wilayah Santo Kristoporus
benar-benar menjaga dan memupuk rasa kebersamaan sebagai sebuah persekutuan. Hal ini menandakan bahwa Tuhan sungguh berkarya dalam persekutuan di wilayah Santo Kristoporus ini. Demikian Kanovi. Luar biasa ya kehidupan mereka. Jadi pengen tahu nih ke sana. Jauh nggak ya? Iya, Kira-kira Kak Novi, Debo. benar banget Kak Novi. Saya kasih jempol buat mereka. Saya kagum loh dengan mereka. Dalam kondisi seperti sekarang, tidak memudarkan semangat kebersamaan. Mereka saling membantu dan saling tolong-menolong. Ya, setuju, Hebat setuju. banget nih Kak Novi. Oke, tadi kita udah lihat dari situasi contoh yang dari wilayah Kristoforus ini. Nah, kita kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak ada bahas topik APP ini tanpa membaca perikop dari kitab suci. Nah, di pertemuan kedua ini, perikop apa yang kita akan bahas ya? Baik Kak Novi. Perikop yang akan kita bahas pada malam ini diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 27. Nanti saya akan membacakan ayat 12 sampai 19, kemudian nanti dilanjutkan Kayuyan ya, ayat 20 sampai 29. Baik, Bapak, Oke, Kak. Ibu, dan teman-teman muda, mari membuka kitab suci kita dan membacanya bersama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga mendengar, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga pada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah.
Oke, terima kasih Kak Eli, Kak Yuyan yang sudah membacakan perikop dari Kitab Suci dari pertemuan kedua ini. Eh, Kira-kira bisa memberikan sedikit penjelasan nggak dari perikop ini loh? Mungkin Kak Eli, gimana? Ya, baik, Kak Novi, saya coba akan menjawab. Ya, Kalau dari bacaan tadi ada beberapa perumpamaan yang harus dipahami bersama. oke. Satu, tadi ada kalimat atau kata tubuh. Tubuh adalah mencerminkan sebuah gereja. Selayaknya tubuh memiliki bagian-bagian seperti kita baca bersama tadi dari bacaan di atas ada mata, telinga dengan fungsinya masing-masing. Yang poin kedua, eh, bisa bekerja sama sehingga setiap bagian tubuh harus dapat bekerja sama agar tujuan utama dari tubuh dapat tercapai. Nah, dalam eh, kenyataannya, maksudnya untuk yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang percaya eh, kita harus dapat berkolaborasi, bekerja sama agar tujuan utama gereja dapat tercapai. Dan poin ketiga, mungkin anggota tubuh adalah umat yang sangat beraneka ragam, mempunyai karunia rohani atau talenta yang berbeda. Dari perbedaan karunia rohani maupun talenta yang dimiliki setiap orang, kita seyogianya tidak berkembang menjadi kesombongan rohani. Umat bersatu dalam Kristus dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Tujuannya agar semua jemaat bekerja sama demi satu tujuan, yaitu semakin memuliakan nama Tuhan. Demikian Kanovi Kayuyan. Oke, makasih Kak Erli. Ya, Ya, kita mulai bisa melihat ya apa sih maksud dari perikop di atas tadi. Terus ada satu nih, kira-kira apa yang akan terjadi ya jika salah satu tubuh itu menderita? Misalnya kayak kemarin pas pandemi yang parah-parahnya, saya pun sempat kena COVID dan biasanya orang COVID kan indera apa penciuman terganggu. Nah, pada saat indera penciuman terganggu itu kan mempengaruhi keseluruhan sehari-hari kita, termasuk akhirnya jadi nggak selera makan karena nggak ngerti apa yang dimakan kali ya, gitu. Nah, itu kan salah satu contoh kasusnya. Dari itu, adakah tersirat unsur persekutuan tuh? Nah, Kak Yuyana, gimana ya kira-kira? Ya, Kak Novi mungkin saya bacakan ulang ya ayat 26 dari perikop tadi. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Oke, Ya, ya, tadi seperti yang pengalaman Kanovi tadi, ya, jadi kalau indera penciuman kita terganggu, indera perasa kita terganggu, mungkin kan mempengaruhi apa yang sedang kita makan, jadi ya rasanya kurang nikmat ya, kurang enak. banget Nah, malah. ya demikian juga dalam persekutuan ini, kalau kita misalnya tidak bisa saling menghormati, saling melengkapi, nah ini nanti jadinya kita berjalan sendiri-sendiri, tentu saja jadi tidak bisa bekerja sebagai satu tubuh. Padahal kan Kristus maunya eh, kita itu sebagai anggota, tapi kita juga harus bekerja dalam satu tubuh Kristus. Ya, ya benar-benar. Ya, mungkin sehingga dari tercapai tujuan yang sama gitu ya Kayuyan ya. iya Kak Erli benar. Nah, disinilah mungkin dari ayat 26 tadi tercermin bahwa kita harus mempunyai satu hati dan satu tujuan sebagai umat Kristus.
oke. Hal ini menjadi salah satu tanda untuk menghadirkan kerjasama yang baik agar ada persatuan tingkatan karunia talenta. Meskipun pelayanan kita masing-masing berbeda. Nah, apabila kita lebih mementingkan perpecahan, perbedaan, saling meninggikan diri, dan menuntut pujian atau hormat, maka ini akan menyebabkan semua akan menderita. Hal ini tentu saja tidak benar dan tidak ada persekutuan di hadapan Tuhan. Demikian, Kak Novi. Oke, Kak Yuliana. Jadi kurang lebih kita nih diminta harus tetap bersatu di dalam tubuh Kristus ya. Ya, benar. Seperti Ya, itu benar sih. sekali, Kak Kan. Novi. Ya. Oke, udah cukup dimengerti sih. Jadi kita nggak boleh ego ya. Jadi kita harus saling bekerja sama, apalagi kalau di dalam pelayanan ya, harus bisa menjaga walaupun berbeda, tapi kita saling menjaga satu dengan lain sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan ya, gitu. Oke, tapi waktu kita nih yang ternyata sudah hampir habis. Nah, sebelum menutup pertemuan ini nih, saya masih punya satu pertanyaan lagi loh. Nih, berdasarkan kisah kehidupan tadi ya dan bacaan dari kitab suci tadi, bagaimana sih pertemuan yang seharusnya ada di dalam gereja? Mungkin nih Carly nih, bisa bantu nggak Carly? Eh, baik, saya coba membantu menjawab Kanovi. Persekutuan yang seharusnya ada di dalam gereja adalah yang setiap orang di dalam persekutuan itu mau dan mampu introspeksi diri, mengakui setiap diri adalah tidak sempurna. Bagaimana sih agar kita dapat menyadari bahwa kita itu tidak sempurna, yang pastinya yang poin pentingnya itu memiliki kerendahan hati. Kerendahan kerendahan hati adalah poin penting dalam kita melayani, saling menghormati satu sama lain, dapat saling melengkapi dalam persekutuan atau yang biasa kita sebut dengan komunitas. Nah, poin kedua, jangan lupa bersyukur dengan karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan kita sebagai bagian dari anggota tubuh yang saling melengkapi dan siap untuk bekerja sama dengan baik dan secara efektif. Nah, poin yang ketiga, mewujudkan niat yang disepakati bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan kualitas iman yang semakin mendalam menuju umat dalam persekutuan gereja yang kokoh. Demikian Kanovi yang Oke, bisa saya sampaikan malam hari ini. jadi ada tiga ya, tiga yang Ah, harus kita ingat: introspeksi diri, bersyukur, dan apa namanya meningkatkan kualitas iman kita. Yang ya, agak susah itu sebetulnya introspeksi diri. Kadang-kadang kita merasa sudah benar, tapi orang lain kan melihat tidak benar dan kita tidak mau melihat kesalahan kita di mana. Itu yang harus ya, banyak kita pelajari atau belum kita lakukan ya saat ini, apalagi kita di masa-masa prapaskah ini nih, introspeksi diri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Eli atas penjelasannya. Ya, seru banget ya diskusi kita pada malam hari ini. Namun sayang karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri juga diskusi malam ini sampai di sini. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman muda terkasih, demikianlah pertemuan kedua APP malam hari ini. Jadi, jangan lupa ya untuk mengikuti pertemuan APP juga di rukun atau lingkungan tempat tinggal kita semua. Dan saksikan pula podcast pertemuan ketiga minggu depan di kanal BMP Production ataupun di RRI. Kami bertiga undur diri. Saya Novi. Saya Yana. saya Erli. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.